Ya perlu diketahui bahwa selain Allah adalah makhluk yang mempunyai sifat kekekalan hanyalah penciptanya. Dan selain Allah Ta'ala pasti akan mengalami kerusakan. Entah itu dari faktor unsur ketuaannya zaman ini, bisa semuanya terjadi. Andai kata atau tidak karena ketuaannya, apapun yang selain Allah adalah makhluk tempatnya segala kelemahan. Tidak mempunyai sifat kekuatan apalagi kemahakuatan. Semua memerlukan pelindungan yang maha kuasa. Dan semuanya pun mendapatkan perlindungan dari yang maha kuasa. Walaupun mendapatkan perlindungan dari yang maha kuasa, toh tetap tidak bisa melepaskan dirinya bagi makhluk sebagai statusnya makhluk. Kan begitu. Kalau tidak dijaga, ya rapuh tetap. Ya terjadinya gempa dan lain sebagainya, kita kembalikan kepada tauhid dahulu. Supaya kita bersih, jangan sampai dihubung-hubungkan dengan si A, si B, si C, kelompok, dan lain sebagainya. Memang dunia ini sudah tua, mau dikata apa? Tidak usah kita berargumentasi dialog yang terlalu panjang saja. Contohnya sungai saja. Setiap musim hujan, ya ada saja yang kebanjiran. Entah itu sungai dipelihara atau lebih-lebih tidak. Karena luapan air yang tidak bisa kita prediksi. Yang masuk ke sungai itu terkadang lebih besar daripada tempat atau sungai itu sendiri. Kan begitu. Nah, sama juga kita harus bertanya, mengapa sih sungai lagi-lagi ada sungai banjir? Logikanya kan begitu kan? Satu sisi. Tapi bisa juga munculnya bala dari akibat ulah perbuatan manusia itu sendiri atau penghuni alam itu sendiri. Tetapi semuanya ada solusi. Secara solusi yang pertama, bagaimana kita secara lahiriah. Kalau sungai, coba sampah-sampah yang selalu menutupi selokan atau dan lain sebagainya lah hingga tidak memperlancar jalannya air. Kedua, kita membuang sampah. Coba kita didik diri kita sendiri, keluarga kami, jangan membuang seenaknya asal ada sungai. Paling tidak kan kita harus menjaga kebersihan air itu sendiri. Sebab air itu manfaatnya banyak sekali. Banyak yang mengambil air minum, banyak orang yang mandi di situ dan lain sebagainya. Untuk dunia pertanian dan sebagainya. Kalau air sungai itu sendiri sudah kena limbah, sedangkan air itu mengalir kepada dunia pertanian, apa akibatnya kepada tumbuh-tumbuhan untuk para petani itu sendiri? Itu diantaranya. Makanya kita dituntut mencintai alam ini, mengkasih sayangi alam ini, dan melestarikan alam ini, dan tingkatkan merasa memilikinya kepada alam ini sesuai pembagian yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, untuk individu kita, mari kita perkaya diri kita ini, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan, ketawakalan, ikhtiar kita, dan lain sebagainya, sehingga kita tuh menemukan satu ketenangan-ketenangan dalam hidup ini dengan berpegang keyakinan yang kita yakini, kita amalkan, yang melahirkan untuk bisa saling kasih sayang, saling menyayangi di antara satu sama yang lain. Tidak antar manusia dengan antar manusia saja, tapi bagaimana kasih sayang kita terhadap makhluk-makhluk Allah SWT seperti pohon-pohonan dan lain sebagainya. Itu satu contoh. Bumi ini saya umpamakan kayak bis yang ada supirnya. Nah, penumpangnya itu kita-kita ini. Sepandai-pandainya supir, sebaik-baiknya bis, artinya sekuat-kuatnya bis, bila mana penumpangnya itu goyah, tidak mempunyai ketenangan, padahal supirnya sudah jago, si supir itu lama-lama akan terpengaruh kegoyahan penumpang itu sendiri. Padahal dia waktu menyelip itu sudah punya ukuran matang. Cara menyelip kendaraan, cara belok, dia sudah mempunyai perhitungan yang cukup. Dan hafal jalan tersebut. Sudah bolak-balik biasa dilalui. Tapi karena goyah penumpangnya, ribut itu berotak. Bukan histeris, bukan. Panik. Lambat atau cepat supir itu terpengaruh. Akhirnya bis itu ikut goyang. Karena penumpangnya ikut goyang. Penumpangnya tidak tenang. Penumpangnya banyak bergoyang masalahnya. Semoga bumi ini tidak seperti itu.